Oke, nah, kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tentang trigonometri. Nah, kalau dalam trigonometri, kalau kita berbicara trigonometri, itu biasanya identik dengan sebuah segitiga ya, sebuah segitiga. Nah, kita gambar dulu sebuah segitiga. Nah, segitiga yang akan kita gambar ini adalah segitiga siku-siku namanya ya, segitiga siku-siku. Nah, ini dia gambar segitiganya. Kalau kita berikan nama segitiga ini, biasanya sudut ini kita berikan nama A biasanya. Kemudian sudut siku-siku ini ya, sudut siku-siku ini kita berikan nama C. C besar itu ya. Kemudian yang sisanya ini kita beri nama B. Oke. Nah, berikutnya adalah nama sisinya. Depan sudut A ini, di depan sudut A ini depan sudut A kan ada sisi BC. Biasanya sisi BC ini diberi dia nama A kecil ya, seperti ini, A kecil. Oke. Kemudian di depan sudut B ini, B besar ini sisi ini biasanya disebut dengan nama B kecil. Nah, di depan B besar ada B kecil, sisi B kecil, oke? Nah, seperti itu juga dengan ini. Di depan C besar ada sisi C kecil, nah gitu. Atau biasanya juga disebut ini C kecil ini disebut sebagai sisi miring ya, miring itu. Oke, kemudian ini A ini biasanya disebut juga dengan sisi tegak ya. Kemudian B ini disebut juga biasanya itu adalah sisi apa? Sisi datar biasanya disebutnya. Ini penamaan-penamaan ini kamu harus paham ya, harus paham penamaan-penamaan dari setiap sisi-sisi ini, kemudian cara memberikan nama-nama dari sudutnya. Oke. Pada umumnya juga di sini kita berikan dia nama sudut alfa. Oke. Nah, kalau kita sudah berbicara segitiga, kita selalu berbicara sebuah rumus yang sangat terkenal ya, yaitu tentang apa? Rumus Pitagoras. Ini tidak boleh lupa. Jadi kalau sudah berbicara segitiga, apalagi segitiganya adalah segitiga siku-siku, nah Pitagoras ini tidak boleh lupa kita. Oke? Dalam Pitagoras dikatakan jika kita mencari sisi AB ini, panjang sisi AB ini atau disebut dengan C kuadrat, kalau misalkan kita mau disuruh mencari C kuadrat, maka C kuadrat ini bisa dicari dengan cara A kecil dikuadratkan, kemudian ditambah B kecil kuadrat. Nah, seperti itu. Oke. Kita mengulang-ulang sedikit dulu mengenai rumus Pitagoras ya. Kemudian kalau disuruh mencari sisi A, sisi tegak ini A, berarti panjangnya adalah A kuadrat sama dengan berapa? B nya pindah ruas ini. Jadi kalau kita pindah ruaskan ini kan B nya jadi minus, berarti jadi C kuadrat dikurang berapa? B kuadrat. Nah, itu dia untuk mencari sisi A. Nah, lanjut sisi B. Kalau kita disuruh mencari sisi B kuadrat itu adalah dengan cara, berarti B nya tinggal ya, berarti A nya pindah ruas. Berarti kalau pindah ruas dia jadi minus, maka B kuadrat adalah C kuadrat dikurang apa? A kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau kita cari langsung C-nya. Kalau kita disuruh mencari C-nya, berarti kuadratnya pindah ruas. Kalau kuadrat pindah ruas jadi apa? Jadi akar ya kan? Akar, maka C sama dengan berapa? Akar berapa? A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu dia panjang sisi C-nya. Lanjut ini A. Berarti A-nya sama juga kuadratnya pindah ruas, jadi akar berapa? C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, seperti itu ya. Lanjut, yang terakhir itu B. Maka kalau B-nya adalah suruh mencari B-nya adalah
berarti akar berapa? C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, seperti itu caranya ya. Masih ingat ini ya? Masih ingat? Ini harus ingat ini ya. Ini nanti sangat penting. Ini kita pakai nanti di trigonometri ini. Ini hanya untuk mengingat. Yang penting berikutnya adalah yang penting kita pahami di trigonometri dasar ini adalah tentang perbandingan sudut. Namanya adalah perbandingan sudut. Nah, apa itu perbandingan sudut? Kita mulai dari sinus ya. Nah, jika nanti kita disuruh mencari sinus alfa itu adalah perbandingan antara depan sudut dengan sisi miring. Sisi depan dengan sisi miring. Berarti kalau kita ganti namanya jangan depan miring ini. Tadi kan ada namanya tadi. Berarti sinus alfa adalah A kecil per apa? C. Nah, gitu. Jadi perbandingan sudut kosinus alfa adalah sisi samping sudut dengan sisi miring. Sisi samping dengan sisi miring. Itu dia kosinus. Oh, berarti sisi samping itu apa namanya tadi? Samping sudut alfa ada apa? Ada B. Berarti B per miringnya berapa? C. Nah, gitu. Oke, itulah kosinus alfanya. Paham ya? Oke, diingat ya. Nah, kalau kita mau mencari tangen alfanya. Tangen alfa sama dengan tangen alfa itu adalah perbandingan antara depan sudut dengan sisi samping. Depan sudut alfa ini siapa? A. Sampingnya B. Oh, berarti A per B. Oh, berarti apa tadi? Depan sudut per samping sudutnya. Ya kan? Berarti depan sudut tadi apa kita kasih namanya? A kecil per berapa? Per B. Nah, gitu. Oke, ini dia perbandingan sudut trigonometri. Oke. Nah, kalau kita mau mencari kosekan kan lawannya sinus atau coset ya. Kosekan alfa berarti lawannya sinus. Berarti kalau lawannya sinus, kosekan alfa itu adalah 1 per sinus alfa. Atau apa? Atau kebalikan dari ini. Di apa? C per A. Atau miring dibagi depan. Gitu. Sisi miring dibagi sisi depan. Berarti itu ya. Kalau kosekan. Kalau kosinus alfa kebalikannya apa? Kosinus itu kebalikannya adalah sekan alfa. Nah, sama juga kebalikan dari cos alfa. Kebalikan dari cos alfa berarti apa? C per B kan? Atau sisi miring dibagi dengan sisi samping, ya enggak? Berarti 1 per cos alfa kan? Atau sama dengan apa tadi? C per B. Atau apa sama dengan apa tadi? Miring per samping gitu ya. Gimana cara gampang untukmu agar bisa mengingatnya? Oke? Gimana caranya agar kamu gampang mengingatnya? Nah, kemudian kalau kebalikan dari tangen, apa kebalikan dari tangen? Kotangen. Ya, kotangen. Berarti kalau kita mencari kotangen alfa itu adalah kebalikan dari tangen. Kebalikan dari tangen itu apa? Nah, biasanya itu adalah sin per cos. Atau sama dengan apa? B per A. Atau bisa juga dengan samping per
depan, sisi samping dibagi dengan sisi depan. Nah gitu. Ini harus kamu ingat kawan-kawan, ini harus diingat. Ini perbandingan sudut trigonometri. Nah kita nanti untuk menentukan sudut-sudut istimewa, kita nanti menggunakan ini. Jadi kita harus ingat ini semua. Paham ya? Jadi cara gampang untuk menghafal ini bisa dengan cara contohnya perbandingan sinus alfa, sinus. Jadi sin kita hanya ngambil dua huruf pertamanya, sin, d, mi. Nah itu perbandingan dari sinus. Berarti sin, d, mi. Kalau cos ambil dua huruf, sa, ambil dua huruf, mi. Oke, kosami. Kemudian kalau tangen, tan, d, sa. Oh, berarti perbandingannya adalah sin, demi. Itu untuk sin. Kos, sami. Kemudian untuk tangen, tan, desa. Nah gitu cara cepat untuk menghafalnya, biar tidak lupa ya, biar tidak lupa. Boleh dihafal dengan cara seperti ini. Nah ini dia cara cepat untuk cara gampang untuk menghafal sudut perbandingan sudut. Paham ya? Oke. Nah untuk lebih pahamnya lagi, untuk lebih enaknya lagi, kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah di bawah ini udah tersedia ini santapan kita, yaitu contoh yang pertama. Nah diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B. Perhatikan soalnya ya, siku-sikunya katanya di B, dimana AB-nya nanti, panjang sisi AB-nya adalah akar 12 dan panjang sisi AC-nya adalah 4 cm. Nah kalau udah seperti ini soalnya agak sedikit memabukkan, berarti kita harus menggambarnya dulu. Kita gambar. Kita gambar dulu ya. Ini segitiganya. Misalkan ini segitiganya ya. Nah katanya siku-sikunya di B. Ini kan siku-siku. Berarti siku-siku ini B. Paham ya maksudnya? Jadi ini A, kemudian ini C berarti. Ya enggak? Ya, karena tempat sudut ini biasanya kita kasih A tadi ya. Nah kemudian panjang AB katanya berapa? Akar 12. Kemudian panjang AC katanya berapa? Panjang AC katanya adalah 4 cm. Nah kita disuruh mencari kosinus A-nya, kosinus ini ya, sudut A ya, kosinus sudut A-nya, kemudian tangen sudut C-nya. Oh berarti kita disuruh mencari tangen sudut C ini. Ini kan C, berarti sudut C-nya ini. Kemudian kosekan sudut A-nya lagi. Wah, yang pasti kita tidak bisa mencari itu tiganya kalau yang ini belum kita ketahui, belum dapat. Apa ini? Panjang sisi BC. Oh berarti kita harus mencari panjang sisi BC dong. Iya betul. Nah kalau kita sederhanakan kembali tadi rumus Pitagoras. Nah rumus Pitagoras adalah sisi miring. Kita kan mau mencari, Pitagoras kan mencari sisi miring kan. Berarti sisi miringnya apa? AC sama dengan akar apa? Sisi datar, sisi tegak. Boleh ya, sisi datar atau sisi tegak sama. Kita bikin sisi datar aja ya. Sisi datar berarti AB kuadrat tambah apa? Tambah BC tambah BC kuadrat. Ini kan AC ini tadi kita kasih nama C waktu penjelasan di atas. AC kan tadi kan sisi miring tadi kan. Kemudian AB ini tadi sisi tegak tadi kan. Sisi tegak, kemudian ini sisi datarnya. Paham ya? Oke. Nah, berarti kita cari langsung
AC-nya kan udah dapat, ini udah ketemu. Berarti kita kan sekarang sedang mencari sisi BC kan? Oh, berarti BC sama dengan sisi datar sama dengan apa? Akar dari apa? Sisi miring AC kan? AC kuadrat dikurang sisi datar AB kuadrat. Nah, ini tadi, ingat ini gambaran Pitagorasnya. Kemudian rumus yang kita gunakan tadi untuk mencari sisi tegak ini adalah yang ini. Ingat ya? Oke. Berarti BC sama dengan akar AC berapa? Di soal 4 cm. Oh, berarti 4 kuadrat. Ya kan? Kurang AB berapa? AB akar 12. Oh, akar 12 kuadrat. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Maka lanjut, sama dengan akar, masih belum hilang akar yang besar ini. 4 kuadrat berapa? 16 dikurang akar 12 pangkat 2 berapa? Akar 12 pangkat 2. Akarnya hilang, tinggal berapa? Tinggal 12. 16 dikurang 12 berapa? 16 kurang 12 berapa? Iya, 4. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oh, berarti panjang BC-nya adalah 2 cm gitu. Oh, berarti kita udah boleh mencari cos A dulu. Kita cari cos sudut A-nya, perbandingannya. Cos itu tadi apa? Cosami, ya kan? Cosami. Berarti samping sudut per miring. Cos, kita tulis mi. Nah, samping sudutnya berapa? Akar 12. Per miringnya berapa? 4. Oke. Lanjut, kita sederhanakan 12-nya. Berarti akar 12 itu kan sama dengan akar 4 dikali 3 kan? Kalau kita sederhanakan per 12. 4 boleh kita akarkan. Berarti jadi 2 kali akar 3 nggak boleh. Lanjut aja. Salah, ini bukan 12 ya. Salah. Ini per 4 ini ya. Salah lagi. Per 4. Akar 4 berapa? 4 kan boleh kita akarkan, 3 enggak. Berarti akar 4 berapa? 2 kali akar 3 per berapa? Per 4. Ya, ini kan boleh kita coret ini. 2 dan 4 sama-sama dibagi 2. Seret. Berapa jadinya? 1/2 akar 3. Nah, ini dia jawabannya. Oke, paham ya? Itu untuk cos A. Perbandingan dari sudut cos A. Lanjut. Tangen C katanya. Wah, kita mau cari tangen C nih. Tangen C. Perhatikan, hati-hati di sini. Kita mau cari tangen C kan? Tangen C ini kan? Tangen itu perbandingannya apa? Tan D sa, ya kan? Depan sudut dibagi dengan samping, ya enggak? Depan sudut C itu siapa? Ini kan sudut C. Depan sudutnya itu sisi apa? Sisi AB kan? Iya, sisi AB. Harus hati-hati di situ. Sisi AB per samping sudutnya C ini siapa? Ya sisi BC kan? Per BC. Nah, jangan salah di situ. Panjangnya AB berapa? Akar 12. Akar 12 per BC-nya berapa? Per 2. Nah, gitu. Jadi jangan terganti-ganti ya. Perhatikan cara melihat sudutnya ya. Akar 12 sama seperti yang tadi. Berarti 4 kali 3 kan? Per 2. Atau sama dengan akar 4 berapa tadi? 2 kali akar 3 per 2.
Ini habis, tinggal akar 3. Oh, berarti tangen C-nya akar 3. Oke, paham ya? Lanjut, yang terakhir kosekan A. Kosekan itu apa? Kebalikan dari cos. Ya kan? Kebalikan dari cos. Oh, berarti kebalikan dari cos itu. Nah, cosnya kan tadi ini dapat kita. Ini cosnya kan tadi ini kita dapat berapa tadi? Setengah akar 3 atau boleh juga akar 3 per 2 kan? Nah, kebalikan ini. Kosekan itu kebalikan ini. Berarti berapa? 2 per akar 3. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya, akarnya ada di bawah, ini kita harus menyederhanakan, merasionalisasikannya. Gimana caranya? Dengan perkalian sekawan. Berarti kita akan cari perkalian sekawannya yang bentuk akar. Nah, ini sekawannya. Akar 3 per akar 3. Kalikan. 2 kali akar 3. 2 akar 3 per 3 akar 3 dikali akar 3 ya 3. Oh, berarti kosekan A-nya adalah 2 per 3 akar 3. Nah, ini. Jadi kosekan A-nya itu akar 3 per 2. Tangen C-nya itu akar 3. Kemudian kosekan A-nya itu adalah 2 per 3 akar 3. Oke? Paham ya? Mantap.